Oke, kembali lagi bersama saya Alessandro Mulya di episode 05. Are sports essential? Pasti semuanya bingung ya melihat judulnya. Sedikit intro ya. Apakah hostnya seorang atlet? Bukan ya. Apakah hostnya seorang penjual suplemen kebugaran tubuh? Yang biasanya kalian lihat stikernya di belakang mobil tuh yang ada herbal-herbalnya? Bukan juga. Di sini aku cuman mau mempertanyakan gitu. Olahraga sebagai esensi hidup. Sebenarnya tidak melulu secara fisik ya. Kayak ini ada banyak banget sisi yang bisa dikupas di topik kali ini ya. Tidak melulu secara fisik, secara psikis juga. Seperti kita melihat pesepak bola favorit kita dan kita termotivasi. Bukannya itu adalah salah satu dari esensi hidup itu sendiri. Mari kita kupas banyak sekali sisi positif dari olahraga. Dan tentunya yang pertama ya, dan yang paling jelas ya tentu saja itu secara fisik. Banyak sekali dokter, personal trainer dan guru olahraga mungkin dan sebagainya menganjurkan berolahraga setidaknya seminggu sekali. Dan kalau ada berapa dari kalian yang masih dan dulunya pernah sekolah ya, mostly sekolah pasti ada physical education minimal seminggu sekali lah ya. Dan itu sebenarnya tidak sesulit itu loh. Kalau dulu sekolah kan kita kayak mau nggak mau olahraga kan, begitu kita kuliah tuh udah momennya aku jarang banget olahraga, jarang banget. Sebenarnya teknisnya nggak sulit itu, mengingat berjalan kaki saja itu sebenarnya sudah termasuk berolahraga ya. Ada beberapa manfaat dari olahraga yang saya searching cepat dari Google. Mohon maaf karena saya bukan personal trainer ya, jadi nggak tahu. Beberapa diantaranya adalah membuat tubuh lebih tegap, merangsang pertumbuhan ideal, meningkatkan daya pikir, meningkatkan nafsu makan, dan sebagainya. Kayak bahkan olahraga ini kayak bisa membentuk intelijensi kita, bahkan kayak ya merangsang pertumbuhan ideal, meningkatkan daya pikir, itu kan ada hubungannya loosely based on your brain juga kan. Dan berapa banyak dari kalian yang memulai sebuah olahraga tertentu karena terinspirasi oleh atlet? Pasti ada kan, nggak harus kalian tapi mungkin kenalan kalian gitu. Kayak mungkin ada keluarga, temen, atau yang lainnya gitu. Karena tidak bisa dipungkiri zamanku dulu ya, atau mungkin sampai sekarang juga, kalau banyak anak ingin menjadi Messi atau Ronaldo gitu. Kayak ada satu yang nyaru jadi Messi, terus yang lainnya jadi Ronaldo dan sebagainya. Itu kayak salah satu rivalitas yang kebawa sampai ke geng-geng sekolah gitu dan sebagainya di suatu tempat di Indonesia gitu. Kayak mereka main di zona bukan zona ya, kayak liga paling kompetitif di dunia, dan pasti ada banyak anak-anak gang di seluruh bagian di dunia yang pasti mengidolakan mereka gitu, walaupun mereka nggak tahu. Dan pengalamanku dulu waktu SD ya, anak yang jago basket tuh selalu disebut Kobe, wih, kayak dia crossovernya bagus gitu, mungkin satu-satunya anak yang bisa lay up gitu, mesti diteriak kayak wih mirip Kobe gitu. Kayak tapi bahkan aku tuh nggak tahu siapa itu Kobe, nggak tahu NBA itu apa gitu, bahkan aku nggak tahu nama belakangnya gitu. I guess that's what called inspiring people gitu, karena shout out also ya to late Kobe Bryant, we love you. Kayak banyak banget yang ngelempar kertas ke tempat sampah gitu, terus masuk teriaknya Kobe gitu. Wih, inget dulu deh, waktu SD itu. Padahal kayak aku nggak tahu siapa dia, mukanya aja nggak tahu, bayangin, mukanya aja nggak tahu. Tapi sebuah nama Kobe itu dari dulu kayak, waduh, pasti banyak anak komplek yang tahu sih. Dan ngomongin tentang itu ya, tentang positifnya olahraga tuh. Apakah itu saja sisi dari positivitas olahraga? Sebenarnya tentu tidak sih. Ngomongin tentang sisi olahraga ya, ada sedikit fun fact. Olahraga adalah salah satu cara untuk menyembah Tuhan di Yunani kuno.
dulu sebuah kompetisi yang namanya Olimpiad yang menjadi cikal bakal Olympics sekarang itu digelar untuk menghormati Zeus dan ya dewa-dewa Yunani lainnya gitu. Dan mereka melakukannya dengan telanjang bulat dulu. Bayangin deh, bayangin. Kayak kalian main sepak bola gitu, terus kena itunya sih. Itu apa gak pecah itu telurnya kayak. Apapun olahraga yang mereka lakukan di Olimpiad dulu tuh dilakukan dengan telanjang bulat. Aku nggak tahu apakah ada maknanya di balik kayak ini kan a form of worshipping ya, kayak pasti ada ini dan itunya, pasti ada tetek bengeknya gitu. Nggak tahu dan ya kita juga nggak membahas itu, tapi I think it's a good intermezzo gitu kayak olahraga tuh ada sejak dulu. Dulu fungsinya untuk menyembah dewa sampai sekarang berubah menjadi entertainment kita secara pribadi dan kayak ya sebuah cara untuk membentuk badan dan sebagainya, ada banyak banget gitu. Tapi we've come a long ways ya dari dulu yang menjadi sebuah suatu yang sakral menjadi suatu that you can do every day with no repercussion gitu. Kalau sakral kan nggak boleh ini dan itu. Sekarang kan olahraga ya sakarepmu gitu. Kamu mau lari tiap hari, mau lari seminggu sekali, sebulan, setahun sekali, nggak ada yang marah gitu. Terus kita ngomongin sisinya secara sosial. Secara sosial, olahraga juga, ini purely my opinion ya, nggak lihat dari Google dan sebagainya gitu. Olahraga juga merupakan salah satu communal activity, yang berarti sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kalian pasti mikir kayak, tapi kan ada yang enggak, ya kan ada yang sendiri. Which is benar, technically ya, tapi bahkan olahraga yang dilakukan sendiri ya, seperti balet, gimnastik, dan lain-lain, pasti latihannya bersama-sama. Bagi kayak aku gitu, yang dulu lari pagi gitu tiap hari. Lari pagi sendiri tuh. Tapi kan ketemu orang. Terus kayak beli air juga di minimarket gitu dan sebagainya. I think it counts as a communal activity loosely as a communal activity gitu, in which the case people can see me doing sports. Dan who knows gitu ya, aku terinspirasi lari pagi karena ada temanku yang lari pagi. And if it spread like a wildfire, I'm all in for it. Kayak itu adalah sesuatu yang positif ya. Walaupun sekarang udah nggak lari kayak dulu lagi karena kerja ya dan sebagainya. Tapi jangan ditiru ya. Kalau kalian bisa olahraga, do it well gitu loh. Karena efeknya bisa dirasakan secara panjang sih. Aku bisa merasakannya sendiri. Tapi balik lagi tentang olahraga menjadi communal activity ya. Sampai sekarang di sekolah ya, kayak ekstrakurikuler atau latihan bareng itu menjadi salah satu tempat untuk bertemu teman baru atau bahkan pacar ya. To be honest, aku nggak pernah ngelihat orang yang dapat pacar dari ekstrakurikuler dan sebagainya, tapi pasti ada satu orang di sana yang kayak alpha male banget gitu, yang kayak mungkin kayak ekskul basket cuman dia yang bisa nyetak 3 point berkali-kali gitu. Dan aku nggak tahu, tapi zamanku dulu tuh ekskul cowok dan cewek sebenarnya dipisah ya. Tapi mungkin ada yang digabung ya, who knows gitu. Tapi pasti ada. Dalam hal mendapatkan teman baru, ekstrakurikuler tuh tetap menjadi pilihan yang baik. Walaupun aku dulu ekskulnya bukan olahraga gitu. Aku dulu lompat-lompat dari gambar, terus nyanyi, terus marching band tuh terakhir. Bayangin dari 3 tempat itu pasti orangnya beda-beda kan, kayak yang di marching band nggak mungkin dia ada di ekskul nyanyi. Begitu juga dengan olahraga, yang ada di sepak bola nggak mungkin ada juga di basket ya kan. Kayak semakin banyak tuh kayak semakin temennya baik semua gitu, bukan baik semua, semakin temennya banyak gitu. Dan dulu di sekolah tuh ya, status quo tuh suatu yang dipandang tinggi sih menurutku. Kayak kalau mau famous ya, it's a good thing to be famous at school, always has been. Dan ya ini mungkin bisa membantu kalian ya, anak-anak SMA yang mencari jati diri.
mencari teman-teman yang baik dan sebagainya, mencari jodoh ya kan. I suggest you start at extracurricular sih. Nggak harus olahraga. Cuman kalau kalian punya pasangan yang hobinya kurang lebih sama, itu kadang it's that much easier on your life later on ya kan. Menurutku itu kayak apa ya, kalau kamu hobi basket gitu dan pasanganmu juga hobi basket, itu kan gampang banget buat nemuin waktu bareng buat main basket bareng gitu, which is more lenient buat dia ngomongin iya gitu, ketimbang kalau kamu hobinya, ini bukan hal yang jelek ya, semisal kamu hobinya basket dan dia hobinya apa gitu ya, semisal dia hobinya renang gitu, terus kamu ajak dia basket, dia nggak selalu mau, dan sebaliknya kalau dia ngajak kamu renang, kamu nggak akan selalu mau juga, which is fine, tapi cuman kan lebih gampang kalau hobinya kurang lebih sama gitu ya kan. Dan kita tiba pada insight-nya olahraga. Apakah olahraga essential? Are sports essential for life support? No, of course. Yeah, let me paraphrasing it a little bit ya. Dikutip dari quote Robin Williams. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Jadi mungkin kalian merasa ya kayak ini sepertinya kurang relevan dan sebagainya. Menurutku pribadi, it's sports a poetry. Tentu saja sports is a poetry. Olahraga adalah poetry in motion. Kayak siapa yang bisa melupakan dribblenya Ronaldinho, layupnya Michael Jordan, atau kecepatannya Usain Bolt? For me itu semua jelas-jelas seni sih ya, menurutku ya. Kayak kecepatan Usain Bolt aja itu adalah manifestasi kerja kerasnya setiap hari di gym, membentuk badannya ini dan itu dan sebagainya gitu, sehingga dia bisa berlari secepat itu. Dan buat para pelukis ya, kayak bukan pelukis ya, kayak semua praktisi seni ya, latihan tuh perlu. Sama seperti in the same way that olahraga, latihan itu perlu gitu. Kamu nggak bisa menemukan style desainmu seperti apa, your sense of art, kayak kamu tuh ngelukis kayak gimana, karena setiap orang pasti ngelukisnya beda-beda gitu ya, tekniknya beda-beda, sama kayak orang olahraga juga pasti kayak habitnya beda-beda gitu, kayak jump shootingnya, jump stance-nya Kobe Bryant pasti beda sama Michael Jordan, fadeaway-nya pasti beda gitu. Cuman latihannya sama-sama intens gitu, dan menurutku that's what makes it poetry gitu, kayak the move that they do in the matches are so flawless gitu, kayak orang-orang pasti takjub melihatnya. Sama kayak kita ngelihat ballet gitu ya Kak, atau figure skating, dia bisa muter-muter gitu sampai 6-7 kali, kita pasti merasa kayak wah ini jelas seni sih ya, ini adalah performative art. I think that's a good way to say it ya. Kayak sports isn't performative art, it's a poetry in motion gitu. Jadi insightku adalah sports are essential, yes, not for life support, tapi untuk sustain the life support itself gitu loh. Kayak it is a form of entertainment, dimana aku ngikutin kayak NBA ya, atau F1 ya, dan aku merasa senang gitu, terinspirasi dari mereka. Kalau satu waktu aku melakukan olahraga demi mereka kan, I think I'd say ya, kalau they have fulfilled their cause in my life gitu, kayak they inspire me to be better gitu, without me even having to know them personally gitu. Jadi kayak
it is a form of art. Yes, it is a form of art for me gitu ya. Kayak pasti ada orang juga yang mungkin sepaham dengan apa yang aku katakan gitu, kayak olahraga adalah bentuk seni yang kayak fleeting gitu, kayak apa yang kamu lakukan sekarang nggak bisa kamu lakukan besoknya gitu, but you live for the moment. In the same way kayak LeBron James mungkin bisa nge-score 50 poin sekarang, tapi besoknya cuma nge-score 5 poin gitu ya. Tapi orang tetap akan remember those 50 points gitu. In the same way that kita mengingat apa ya, Van Gogh gitu untuk lukisan Starry Night-nya dan bunga-bunga kuningnya gitu, dan lukisan diri sendirinya yang apa kupingnya dipotong gitu. Apakah dia membuat artwork lain? Banyak, kayak ratusan gitu ya kan. Tapi yang diingat selalu magnum opusnya. Selalu kayak artwork dia yang membuat dia menjadi dia yang sekarang ya kan. Selalu yang diingat orang adalah masa-masa ketika Lionel Messi mendapatkan Champions League. Wih, dan apa ya, Liga apa ya itu namanya, Liga Spanyol, dan mengantarkan Argentina ke final juara dunia gitu, and things like that. People will always remember it. Kayak it inspires people to do better. Olahraga seperti yang sudah dibilang ya, merupakan sebuah aktivitas yang tidak esensial dalam menopang hidup. Tapi itulah salah satu alasan kita hidup gitu. Untuk berkumpul bersama, atau bagi kalian yang menyukai olahraga untuk diri sendiri, untuk mempunyai waktu sendiri gitu ya. Kayak ini sedikit kontradiktori dengan communal activity yang aku bilang tadi, tapi ini menyangkut kayak yourself as a person gitu ya. Kayak ada berapa orang introvert, ada berapa orang extroverted. Aku lebih menyukai olahraga sendiri. Ada berapa orang yang sukanya bareng-bareng, and it's good gitu ya. Kayak like I say gitu, sport has come a long way dari yang dulunya sakral harus ini dan itu gitu, dan nggak boleh ini dan itu, dan kita sampai di periode sekarang ya, periode modern di mana orang can do sports at their own time, at their own tempo, and I think it's good sih. Sports can cater to everyone's lifestyle. Kayak kamu kalau cuman bisa olahraga malam pulang kantor gitu ya, kamu bisa lari malam gitu, kayak ada kayak topinya para miner gitu yang bisa nyalain jalan dalam gelap gitu. Atau kalau kamu cuman bisa olahraga siang ya then do it gitu. Kayak pasti ada caranya gitu, pasti ada banyak equipment yang bisa mensupport kamu untuk any kind of sports gitu. Pasti yang suka sepeda pasti ada yang jual kayak nggak tahu sih kalau sepeda, mungkin rim khusus sepeda, mungkin jersey khusus sepeda dan sebagainya. It can cater to everybody's lifestyle and everybody's activities, no matter what your schedule is and what your life has been gitu ya, menurutku. Dan ngomongin tentang kustomisasi olahraga untuk kehidupan orang ya, itu bisa menjadi banyak hal gitu loh. Kayak mungkin kalian yang untuk mau menjadi atlet kompetitif, kalian bisa olahraga tiap hari, atau yang kayak aku gitu yang cuman hanya untuk membentuk tubuh dan kebiasaan baik, yang cuman ya mungkin seminggu sekali lah, 2 minggu sekali, pokoknya cuman buat bukan seneng-seneng ya, cuman buat membentuk tubuh gitu biar nggak terlalu, bukan gendut sih ya, kayak obesitas bukan juga, biar tubuhku tuh terbiasa gitu loh, kayak tendon ototnya, tendon ototnya bisa digunakan gitu, kayak nggak loyo gitu dan sebagainya. Buatku sih ya. Ada lagi alasan untuk mengagumi olahraga yang kamu senangi, atau untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Kayak apa ya? Kamu mungkin dulunya menyukai baseball gitu, terus kamu menemukan basket gitu. Kayak kamu pasti ingat baseballnya dan kamu pasti juga ingat basketnya gitu. Itu adalah two separate moments in your life that you will always remember gitu. Being that first love, or baseball being your first love, terus pindah ke basket dan sebagainya. Kayak it's always good to experience something new gitu ya. In a way that kayak
Michael Jordan retires dari basket terus main baseball ya, atau Kimi Raikkonen retires from F1 terus balap balap apa itu namanya, balap rally Dakar gitu. Terus ada satu skateboarder tuh apa namanya yang sekarang jadi drifter gitu. Itu kayak apa ya, orang akan selalu mengagumimu untuk satu sport gitu, dan kalau kamu pindah ke sport lain it's okay, people will still love you gitu. Bahkan mungkin kamu bisa menjaring lebih banyak orang ya. Untuk kalian yang atlet, untuk kalian yang olahraga buat seneng-seneng kayak aku, yeah, it might be a good thing juga sih untuk experience something new. I mean kayak experiencing something new itu kayak sebuah pengalaman yang gak akan kamu dapatkan perasaannya untuk kedua kalinya gitu ya kan. Kayak kamu will always remember the first time you're doing anything. Dan mungkin ini bisa menjadi alasan untuk kamu banyak nyobain olahraga yang baru gitu. Karena sejauh yang aku tahu ada banyak banget olahraga yang apa ya, yang nggak aku tahu bahkan sampai sekarang gitu. Kayak ada olahraga kayak ngelempar bola ke tengah-tengah trampolin gitu, terus kayak pemain lawan harus ngelempar ke trampolin yang sama juga. Terus ada olahraga kayak squash gitu, jadi kayak lu main tenis tapi cuman di satu tempat confined space gitu, terus lu hantem ke tembok, terus nanti lawannya ngantem ke tembok juga. Itu kayak apa ya, aku sampai sekarang belum pernah main itu. Bahkan untuk olahraga konvensional kayak golf dan sebagainya, aku aja belum pernah gitu. And I'm pretty sure gitu that the first time I will experience those things, it will be awesome, kan it will be wonderful buatku ya. Kayak pengalaman first time tuh jadi salah satu yang baik gitu. Dan kalau ini juga menjadi salah satu alasan buat kalian have a good mood atau have a good day gitu dengan merasakan sesuatu yang baru, ya why not gitu. There's always something new, something different in sports gitu. Semua orang datang dengan alasan yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda juga. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, kalau olahraga adalah salah satu esensi hidup gitu. Kayak apa ya? Ya, that's what I said gitu, kayak untuk motivasi, untuk apa? Untuk kalian yang berjuang untuk mendapatkan fisik yang lebih baik, untuk memperbaiki hari kalian, bahkan pasti ada alasannya. In a way that sport will be worth your time and it will be an experience that you will never forget gitu. I do believe in that. Jadi ya, itu insightku untuk olahraga ya. Kayak ada banyak banget orang yang memandang sebelah mata gitu. Apalagi ketika salah satu temanku dulu bilang kalau dia pengen jadi pebasket profesional gitu, kayak ada banyak banget orang yang nyinyir dengan itu. Dan I'm here to say to you that your dream matters. Your dream matters gitu. Kayak kamu ingin menjadi seorang atlet profesional, then do it gitu. Jalannya sulit, iya. Tapi jalan menuju setiap karir semuanya sulit gitu. Menurutku gampang banget mengikuti mimpi ketika mimpi itu menuntunmu ke jalan-jalan yang terang dan jalan-jalan yang terang dan lurus. Tapi sulit mengikuti mimpimu ketika mimpi itu menuntunmu kepada lorong-lorong yang gelap dan gang-gang yang sempit. And I'm here to say to you that I believe in you. Buat kalian yang ingin menjadi atlet profesional, buat kalian yang ingin banget kayak menjadi pebasket gitu atau pesepak bola yang tenar di Indonesia, I believe in you. Don't ever give up hope gitu. Karena aku yakin ada banyak banget orang-orang di sekitarmu yang juga percaya dengan mimpimu. Just give it one more day. Tiap kali kamu merasa nyerah gitu, tiap kali kamu merasa kayak I think I've hit my limit, jangan nyerah dulu. Kayak you are so close in realizing your dream that you might not even know gitu loh. Jadi buat kalian yang mempunyai mimpi-mimpi mulia dalam hidup kalian, don't give up hope. Don't give up hope just yet. A lot of people love you. Dan kamu punya semua yang bisa kamu upayakan dalam
menyentuh, mengeksekusi dalam menyelesaikan mimpimu gitu. Just keep up fighting, keep on moving forward. Everybody believes in you, ya kan? Don't ever lose hope. Don't ever lose hope. Because a lot of people love you and they would hate to see you down. Oke, buat kalian semua yang ingin menjadi atlet atau apapun itu dalam dunia olahraga, personal trainer bahkan untuk kalian yang ingin jadi nutritionist atau apapun itu, don't ever give up hope. I believe in you. A lot of people believe in you. Okay? I do hope that you believe in yourself too. Kita akan akhiri episode ini dengan jargon kita. In for a penny, in for an experience. Stay safe and I'll see you next time. Bye-bye.